Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadi saya langsung saja untuk pelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi aljabar. Yang untuk operasi aljabar, penjumlahan dan pengurangan sudah sekarang tinggal operasi perkalian bentuk aljabar dan operasi pembagian bentuk pembagian. Yaitu di sini kita langsung saja bagian C, bentuk perkalian. Aljabar, perkalian bentuk aljabar. Operasi perkalian bentuk aljabar dapat menggunakan sifat distributif. Sifat distributif yang seperti ini sifat distributif A kali masuk, distributif didistribusikan ke A dan B. A kali A adalah A pangkat 2, A dikali B adalah AB. Kita lanjut. Perkalian konstanta dan bentuk aljabar. Perkalian suatu konstanta K dan bentuk aljabar dinyatakan sebagai berikut. K dikali AX sama dengan K dikali K AX. K dikali AX tambah atau kurang B, maka sama dengan Begini bentuk distributifnya. Seandainya ini sudah pernah kita pelajari K buka kurung dikali AX. AX itu kan sama saja A dikali X, maka sama dengan K dikali A kali X. Tapi apabila di sini K dikali AX tambah B, maka sama dengan, maka ini kayaknya kita kali masuk dulu ke K dikali ke AX, K dikali ke B. Kenapa begitu? Karena ada tanda tambah. K dikali AX adalah KAX, K dikali B adalah KB. Di sini tambah KB. Tambahnya tetap kita ambil dari sini. Lalu di situ ada contoh 4 8B. Berarti 4 dikali 8 dikali B sama dengan 4 dikali 8 12 tambah 20 32. B nya tetap 32 kali B adalah 32B. Lalu 2M di sini 2 buka kurung M pangkat 2 kurang 3M tambah 4. Jadi ini kita kali masuk 2 dikali M pangkat 2 dikali 3M dikali 4. 2 kali M pangkat 2 adalah 2M pangkat 2. Ingat, dia bisa dikalikan 2 dan M pangkat 2 tapi 2 ditambah M pangkat 2 itu tidak bisa. 2 dikali minus 3M minus 6M. 2 dikali 4 adalah 8 plus 8. Mudah ini Lalu di sini ada yang tadi konstanta dan bentuk aljabar Yang selanjutnya perkalian dua bentuk aljabar. Perkalian dua bentuk aljabar. Di situ ada contohnya. Apabila buka kurung X ditambah A dikali tutup kurung lalu dikali Y tambah B. Y tambah B. Berarti ini pertama ini X kita kali Y, lalu X kita kali B, habis itu A dikali Y, A dikali B. Jadi semua dapat giliran X dikali Y adalah XY, X dikali B adalah XB, A ditambah Y adalah AY, dikali Y adalah AY, A dikali B adalah AB. Karena di sini tidak ada yang sama variabelnya, XY, XB, AY, dan AB itu beda semua beda suku, beda jenis, maka dia tidak bisa kita sederhanakan lagi. Lalu di sini ada contoh selanjutnya. X kurang 4. Kalian jangan lupa kalian kaji halamannya Halamannya itu halaman 12.
Buka halaman 12. Di situ ada contoh X kurang 4, X kurang 4 dan dikali 3X tambah 1. 3X tambah 1 sama dengan, di situ kita sederhanakan dulu. X dikali 3X adalah 3X pangkat 2. Kita kali-kali masuk. X kali 3X adalah 3X pangkat 2. Lalu X dikali 1 adalah X saja, jadi X tetap. Minus 4 dikali 3X adalah minus 12X. Minus 4 dikali 1 tetap minus 4. Di sini ada yang sama variabelnya, yaitu ya, jadi masih bisa kita sederhanakan. 3X tidak ada yang sama, berarti dia tetap 3X pangkat 2. Ini X kan ada di sini 1 dikurang 12 berapa? Kamu punya uang 1000. Kamu membeli belanja 12.000. Jadi utangnya tinggal berapa? Yaitu 11.000. Jadi di sini minus 11X sisanya kurang 4. Mudah ini, Dik. Lalu kita lanjut ke contoh berikutnya. 3A kurang B dan A tambah 4. 3A kurang B dan A tambah 4. Ini sama seperti tadi, kita kali-kali masuk. 3A dikali A adalah 3A pangkat 2. 3A dikali 4, 3 dikali 4 adalah 12. Tambah 12A. Minus B kali A adalah minus BA. Minus B kali 4 adalah minus 4B. Ini sudah tidak bisa kita anukan lagi. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi karena ini beda semua variabelnya. Ini variabelnya A, ini BA, ini hanya B. Ini ada A pangkat 2-nya. Jadi kita sudah tidak bisa. Ini hasil akhirnya. Sama seperti ini tadi. Lalu di situ ada contoh perkalian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pecahan, Dik. Bentuk aljabar. Perkalian pecahannya di situ ada contoh apabila 4xy pangkat 2 per 5 dikali 20y pangkat 2 per 12xy pangkat 3. 4xy per 5 dikali 20y dikali 20y pangkat 2 per 12xy pangkat 3 sama dengan, berarti ini tinggal kita kali di ini dan ini penyebut sama-sama penyebut, pembilang sama-sama pembilang. Beda kalau penjumlahan dan pengurangan, Dik. Kalau pecahannya itu dia berarti harus disamakan bagian penyebutnya. Tapi ini dia tinggal dikali. Di sini tinggal 4xy dikali 20y pangkat 2. X-nya saya ubah jadi begini, Dik, supaya mudah kita 5 dikali 12xy pangkat 3. 5 dikali 12xy pangkat 3. 4y dikali 20y adalah berapa? Oh, 4xy pangkat 2 ini kah? 4xy pangkat 2. 4xy pangkat 2 dikali 20y. 4 kali 20 sama dengan berapa? Sama dengan 80. X-nya di sini hanya 1, di sini tidak ada, jadi tetap ini X. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 adalah Y pangkat 4. Karena ini nanti pangkatnya tinggal ditambah di. Ini kalau di sini kali pertengahan berarti ini juga di sini dikali, ini dikali, ini dikali, ini juga ada. Ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali. Ada ini pangkat 3. Lalu di sini pangkat 4, di sini 5 dikali 12 adalah
60 di 600 ya 60 kayaknya ya 60 5 lalu di sini tinggal x y pangkat 3, sisanya di x y pangkat 3. Ini hasil akhirnya kayaknya. Oh enggak, masih ada. Di sini x dibagi x adalah kosong di ini 0, sama-sama kita hilangkan. Y pangkat 4 dibagi y pangkat 3 nih 8 per 6 tinggal y dikali y nya itu 4 dikurang 3. Kalau dikali itu ditambah, kalau bagi itu dikurang pangkatnya, jadi 4 dikurang 3. 8 dan 6 bisa disederhanakan masing-masing dibagi 2. 8 dibagi 2 menghasilkan 4. 8 dibagi 2 menghasilkan 4. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Y pangkat 4 dikurang 3 tinggal pangkat 1. Jadi tetap saja di Y pangkat 1 itu sama saja Y. Tidak usah pakai pangkat, berarti nilainya adalah 4 per 3 Y. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. 3A pangkat 2 3A pangkat 2 dikali B pangkat 3 per 4A pangkat 3 dikali B dikali 5 dikali 6AB pangkat 4. 6AB pangkat 4. 5 dikali 3 adalah 15. 5 dikali 3 adalah 15. Yang tersisa A pangkat 2 dan B pangkat 3. Ini bisa kita sisa karena ini bisa kita lewati kali. Karena ini bentuk kali, kalau di sini bentuk tambah berarti agak susah, tidak bisa ini kita lewati. Lalu di situ per 4 dikali 6. Ini kita cari dulu yang sejenis di 4 dikali 6 berapa? Adalah 24. A dikali A pangkat 3 dikali A. Berarti A pangkat 3 dikali A. Di sini kan ada 1 di sini pangkatnya, berarti A pangkat 3 ditambah 1 pangkatnya dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 4, berarti pangkatnya ditambah. Sama dengan 15 per 24. Masing-masing bisa dibagi 3 di 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. 24 dibagi 3 8. Di sini A pangkat 2 per A pangkat 4 3 tambah 1 dikali B pangkat 3 per B pangkat 4. B pangkat 5, Pak. Atau langsung kita kasih N saja, sambung saja. Lalu di sini A pangkat 2. Kalau ini masing-masing pangkatnya dibagi 2, jadi habis ini di. Ini apabila kita pangkatnya 2 dibagi 2. Oh enggak, nanti kan ini jadi minus. Minus itu menjadi 1 per A pangkat berapa begitu. Di sini 5 per 8 A pangkat 2 dibagi A pangkat 4 adalah, berarti nanti pangkatnya dikurang di. Lalu di situ bagian B. Bagian B adalah B pangkat 3 dibagi B pangkat 5, berarti pangkatnya dikurang 5. Lalu lanjut. 5 per 8 A pangkat 2. Ini kita kasih pisah dulu. 5 per 8 dikali A pangkat 2 dikurang 4, berarti A pangkat minus 2 dikali B pangkat minus 2 juga. Karena 3 dikurang 2 adalah minus 2. Kalau kan ada rumusannya, seandainya minus berpangkat minus, maka tinggal ditambahkan dia menjadi pembagi di, lalu 1 sebagai penyebutnya.
sebagai pembilangnya. Berarti ini kita ubah lagi, A dan B-nya menjadi 1 per A pangkat 2 dan B-nya 1 per B pangkat 2. 5 per 8 dikali 1 per A pangkat 2 dikali 1 per B pangkat 2. 5 kali 1 kali 1 adalah 5 per 8 kali A pangkat 2, 8A pangkat 2 dikali B pangkat 2, 8A pangkat 2, B pangkat 2. Sama jawabannya toh? Dah. Oke, kita lanjut ke operasi pembagian bentuk aljabar. Jangan suka goyang-goyang. Bagian D, bentuk pembagian D. Bentuk pembagian. Di situ pembagian bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara bersusun. Pada pembagian bentuk aljabar tidak selalu memiliki sisa nol. Berarti dia tidak selalu memiliki sisa nol. Dengan kata lain, bentuk aljabar tidak selalu habis dibagi. Jadi kalau aljabar itu tidak selalu habis dibagi, bisa habis dibagi tapi tidak selalu. Oke, langsung saja kita pergi ke contoh. Contoh 1. Contoh 1 di situ. X tambah tentukan hasil pembagian dari X pangkat 2 kurang 8X. X pangkat 2, ini 1. X pangkat 2 dikurang 8X dikurang 240 kurang dibagi X tambah 12. Berarti X tambah 12 ini yang berposisi sebagai pembagi di. Lalu kan di sini bisa diselesaikan dengan cara bersusun. Bersusun berarti kita pakai yang seperti biasa kita gunakan untuk mencari hasil bagi. Cara susun. Di sini yang kita simpan yang dibagi itu adalah ini. Jadi di sini kita tulis X pangkat 2 kurang 8X dikurang 240. Lalu di sini kita simpan yang pembagi yaitu X ditambah 12. Ini pertama kita mau cari untuk cara menghilangkan ini, dan kalau bisa ini juga. X kali berapa bisa menghasilkan X pangkat 2? Yaitu X dikali X sama dengan X pangkat 2. Maka kita simpan di sini di atas. X dikali X pangkat 2 adalah X pangkat 2. Habis itu X dikali 12X adalah plus 12X. Habis itu sudah tahu, kita tinggal kurang. Ini tetap turun, minus 240 tanpa perubahan. 8 dikurang, minus 8 dikurang 12. Jadi utangnya bertambah, yang tadi minus ditambah minus lagi, berarti 8 ditambah 12 adalah 20. Utangnya adalah 20 minus 20X. Habis itu X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 hilang. Habis itu X kali berapa? X, ini yang diutamakan di X kali berapa bisa menghasilkan minus 20X. Yaitu X dikali minus 20. X dikali minus 20 adalah minus 20X. Maka di sini kita simpan minus 20 di bagian atas. X dikali minus 20 adalah minus 20X. 12 dikali minus 20 adalah minus 240. Kurang 20X minus 20X dikurang minus 20X sama saja minus 20X ditambah 20X di ini juga sama saja minus 240 ditambah 240, jadi hasilnya adalah 0. Sudah bisa didapat hasil akhirnya dia adalah X kurang 20 tanpa sisa dia. Ya, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Tunjukkan hasil bagi dari 3X tambah 4X ditambah 6. Kita di sini saja deh. Di sini. Ini bagian nomor 2. Tentukan hasil dari 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 6 dibagi X tambah 12. Dibagi X tambah 2. Mulai ini nih. Berarti kita masih menggunakan cara metode tadi, yaitu dengan cara bersusun. Di sini kita tulis apa yang mau dibagi, yaitu 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 6. Di sini sebagai pembagi yaitu X tambah 2. X kali berapa menghasilkan 3X pangkat 2?
yaitu X dikali 3X. X dikali 3X sama dengan 3X pangkat 2. Maka di sini kita tulis 3X. X dikali 3X adalah 3X pangkat 2. 2 dikali 3X adalah 6X. Dikurang, minus 6 turun, 4 dikurang 6 minus 2. Minus 2X, 3X pangkat 2 hilang. Habis itu X kali berapa bisa menghilangkan ini? Yaitu dikali minus 2. X dikali minus 2 sama dengan minus 2X. Mudah ini toh? Jadi di sini kita tulis minus 2. X dikali minus 2 adalah minus 2X. 2 dikali minus 4 adalah minus 2 adalah minus 4. Lalu di sini kita kurang 2X, hilang, minus 4 ditambah 4 sisanya minus 2. Jadi dia memiliki sisa di minus 2. Ini sudah tidak kita bisa anukan lagi, cari lagi, karena kalau dicari lagi nanti ada lagi tambahan X di samping. Jadi ini sudah saja nih. Yaitu yang kita dapat adalah 3X kurang 2 dan sisanya adalah minus 2. Mudah ini di. Kita lanjut, tentukan hasil bagi. Pembagian pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan sama seperti dengan pembagian pecahan biasa, artinya mengalihkan bentuk aljabar yang dibagi dengan kebalikan dari bentuk aljabar pembagi. Nah ya, apabila misal di sini A per B dibagi B per C, maka kalau kita mau ubah ini dari bagi menjadi kali supaya lebih mudah tuh dikerjakan, ini A per B tetap, ini B, ini bagi menjadi kali, B per C diubah menjadi C per B. Begini caranya. Kita pindah halaman dulu. Langsung saja di sini. Di sini susah lagi mau di setting. Di situ ada contoh A pangkat 2 per A tambah 3. A pangkat 2 per A tambah 3, tunggu. A tambah 3 lalu dibagi 3A pangkat 3 per A kurang 3. Sama seperti tadi ini kan awalnya bagi, kita mau ubah menjadi kali, berarti ini kita naikkan ke atas, ini kita turunkan ke bawah. Jadi di sini berubah menjadi A pangkat 2 per A tambah 3 dikali A kurang 3 per 3A pangkat 3. Di sini A pangkat 2 dikali A kurang 3. Lalu di sini A, apa itu? Kenapa tidak kentara tulisanku? A tambah 3. Nah, di sini 3A saja tulis dulu, 3A pangkat 3 dikali A tambah 3. Ini kayaknya sudah selesai nih, Dik. Karena ini beda pangkatnya, makanya kita tidak lanjutkan, Dik. Ini kan A pangkat 3, bisa nih. A pangkat 3 berarti 3A. Di sini 1 per A, Dik. A pangkat 2 dikurang 3 adalah A pangkat minus 1. A pangkat minus 1 sama dengan 1 per A pangkat 1. Berarti di sini tetap A kurang 3. Lalu di sini sudah berubah menjadi 3A. Habis itu dalam kurung A tambah 3. Ini di bukunya beda, Di. Ini di bukunya yang salah. Di situ kan seharusnya di bagian sini dia pangkat 2. Padahal di situ seharusnya pangkat 3, ini. Ya, di sini seharusnya pangkat 3. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu nomor 2. Contoh bagian nomor 2, X ditambah 3 per Y pangkat 2 ditambah 2Y dibagi 3X tambah 9 per Y. Sama dengan seperti tadi, apabila ini
mau diubah dari bagi menjadi kali, maka ini tinggal kita bolak-balik. Di sini tetap X tambah 3 per Y pangkat 2 ditambah 2Y dikali Y per 3X tambah 9. Lalu di sini kan Y kali Y itu habis di 3X tambah 9 nih. Ya. Di sini X ditambah 3. Ya. Lalu di sini ini kan 3X tambah 9 bisa kita kasih keluar ini. 3X tambah 9 sama saja dengan 3 buka kurung X ditambah 3 di, karena coba kita tarik keluar, 3 kali X kan sama dengan 3X ditambah 3 kali 3 menghasilkan 9. Ini kita ubah saja menjadi 3 buka kurung 3X tambah 3. Habis itu tinggal kita hapus. Ini X tambah 3 kan, dan X tambah 3, X tambah 3 per X tambah 3 hasilnya adalah 1. Habis itu Y, tunggu dulu, kan di sini sudah tinggal 1 toh. Y dibagi Y itu hasilnya juga 1. Tapi di sini masih bentuk tambah ini. Oh, ini kita keluarkan, tunggu dulu. Masih tetap ini. Kita keluarkan dulu. Di sini sama dengan Y per, masih sisa ini 3. Masih sisa 3. 3 dikali langsung 3 dikali Y pangkat 2 ditambah 2Y. Lalu di sini Y pangkat 2 tambah 2Y ini masih bisa dikeluarkan di, yaitu Y-nya. Semisal di sini Y dikali Y pangkat 2 adalah Y dikali Y adalah Y pangkat 2. Y dikali 2 adalah 2Y. Toh, Y buka kurung Y tambah 2 sama hasilnya Y pangkat 2 tambah 2Y. Berarti di sini 3 dikali Y buka kurung Y tambah 2 tutup kurung. Y dibagi Y hasilnya 1. Berarti hasilnya keseluruhan adalah 1 per 3 buka kurung Y tambah 2. Oke. Ini bukan minus sih. Sekarang saya berikan tugas kalian untuk mengerjakan tugas mandiri di. Coba kerjakan aktivitas mandiri di halaman 14. Tugas di. Tugas aktivitas mandiri. Halaman 14. Nomor 1 sampai 5. Batas pengumpulannya sampai sore di. Batas pengumpulan sampai 17.00 Wita. Mudah aja, mudah aja. Jadi cukup demikian materinya kita. Selamat menikmati